Saat mereka sampai di lokasi, mereka melihat ternyata di situ sudah banyak polisi. Di situ bahkan ada ambulan. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Sebelumnya gua dan tim Uncle Jun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bulan puasa Ramadan kali ini menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke cerita. Ayazan Edilova ini gadis yang berumur 19 tahun. Dia adalah seorang mahasiswi di Universitas Desain ya, namanya Simbad Academy of Design. Edilova di kampus itu umur 19 udah tahun keempat loh kuliahnya. Berarti kalau di sini kalau kita ngitung dia masuk kuliah umur 15 ya. Berarti si Ayazan ini orangnya cerdas banget. Umur 15 tahun udah kuliah loh guys. Cuman nasibnya aduh sedih banget deh. Saat itu Ayazan ini untuk ngisi waktunya dia juga kerja di salon kecantikan yang berada di Kazakhstan. Selain itu anak ini cukup aktif dan kreatif gitu. Di samping emang desainnya bagus, dia bikin toko online. Dia masarin hasil-hasil karya dia ini lewat toko online-nya. Meskipun hasilnya belum gitu maksimal ya, karena memang baru dan dia belum ada nama. Tapi dari dia sekolah di situ memang dia bercita-cita untuk menjadi salah satu desainer yang terkenal nantinya di Kazakhstan. Tapi semua cita-citanya ini kayaknya harus kandas karena ada satu peristiwa yang sangat mengerikan menimpa Ayazan. Kisah ini dimulai pada tanggal 19 Maret tahun 2001 kemarin. Gak sampai 2 bulan yang lalu guys. Saat itu harusnya si Ayazan ini pulang ke asramanya ya, asrama kampusnya. Dia kan tinggal di asrama kampus, gak tinggal di orang tuanya. Karena kalau di orang tuanya terlalu jauh rumahnya, makanya dia memilih tinggal di asrama kampus. Setiap hari normalnya begitu, pulang kerja balik ke asrama. Nah si Ayazan ini pada malam itu nggak balik dan itu dikhawatirkan oleh pacarnya. Jadi rupanya si Ayazan ini udah punya pacar ya. Pacarnya nyariin kemana-mana, nanyain teman-temannya, pada kagak ada yang tahu. Dia nyoba nelponin si Ayazan ini, teleponin terus, tapi bukannya nada sambung, teleponnya itu kayak nada yang putus gitu ya, tut gitu. Berarti kan telepon si Ayazan mati ya, nggak ada. Sampai ke pagi, pacarnya ini setia banget guys, nelponin terus sampai ke pagi, tetap aja nggak ada jawaban. Sampai kemudian pacarnya ini pada saat itu lumayan bingung, maksudnya wah gua ngelaporin ke polisi atau ke keluarga dulu. Akhirnya dia mutusin ngelaporin ke keluarganya aja dulu. Saat itu yang dilaporin keluarganya ada sepupu dari Ayazan ini ya, tinggalnya di Kazakhstan juga tapi rada jauh kotanya gitu. Saudaranya langsung merespon dengan cepat. Mereka langsung datang ke kota Almaty. Saat itu keluarganya nanyain pacarnya, gimana sih kronologisnya gitu. Nah, pacarnya itu bilang memang pada malam itu si Ayazan ini punya janji sama orang. Jadi dia rupanya kenalan sama orang secara online untuk bikin toko online itu kerjasama biar toko online-nya terkenal gitu. Jadi itu hanya info sepintas aja ya, si Ayazan rupanya pernah cerita ke pacarnya itu begitu. Nah setelah itu terus Ayazan hilang aja gitu kan. Itu kejadian pada tanggal 20 Maret ya, keluarganya datang tuh tanggal 20 Maret. Setelah mendengarkan keterangan dari pacarnya Ayazan, keluarganya langsung pergi ke kantor polisi kan, ngelaporin dulu dong. Di kantor polisi itu begitu mereka sampai, ternyata kantor polisi itu kayaknya lagi ada acara ya, sibuk banget gitu, lagi katanya sih lagi ada rapat pleno orang pusat gitu pada datang. Jadi polisi-polisi di situ rada sibuk memang.
Mungkin itu yang mendasari jawaban dari polisi selanjutnya yang kalau gua bilang nyebelin. Masa polisinya bilang gini guys, di depan keluarga dan di depan pacarnya Ayasan loh. Mungkin si Ayasan ini lagi lagi pergi sama pacar barunya. Nyebelin gak? Masa ngomong gitu ke pacarnya? Udah gitu mungkin dia lagi nongkrong tuh, nongki cantik sama pacar barunya. Dan ini juga baru 1 hari hilang, ngapain sih pada ribet gini, santai aja dulu. Memang sebenarnya kan 2 hari orang itu tidak kembali baru bisa dibikin laporan kehilangan gitu. Pada saat itu kan baru tanggal 20 ya, jadi baru 1 hari. Keluarga dan pacarnya ini ya dapat jawaban dari polisi yang nyebelin itu. Mereka akhirnya keluar dari kantor polisi terus memutuskan ke tempat kerja dari Ayazan. Mudah-mudahan nanti dapat info apa gitu kan. Sesampainya di tempat kerja, jadi memang benar temannya ini terakhir kali melihat Ayazan ini memesan taksi online dan bilang ke temannya bahwa dia akan menemui seseorang. Si Ayazan gak ngomong siapa yang mau ditemui, cuman dia bilang orang ini bakal ngebantu gua untuk bikin toko online gua lebih terkenal gitu. Jadi bantu promosiin. Cuman sebatas itu yang dikatakan oleh temennya ya, yang diketahui oleh temennya. Dan satu info yang penting, temennya ini tahu si Ayazan ini naik taksi perusahaan apa. Itu info penting banget. Keluarganya jadi rencananya untuk menuju perusahaan taksi itu menggali informasi. Cuman karena udah keburu malam, akhirnya mereka memutuskan besoknya ke perusahaan taksi. Kemudian besoknya ini tanggal 21 Maret tahun 2021, si keluarga ini kan langsung menuju ke perusahaan taksi yang terakhir dinaiki oleh Ayasan. Kalau perusahaan taksi online kan mereka punya data-data itu ya, data penumpangnya siapa namanya, tujuannya kemana, berangkat jam berapa, semua kan masih tersimpan di data tuh kan. Nah, nama si Ayazan Edilova ini ada dan memang benar. Dia ternyata menyewa taksi secara online dan pergi ke sebuah tempat. Mendapatkan laporan yang sangat berguna ini, pada tanggal 21 itu kembali keluarga ini menghubungi kantor polisi lagi. Mereka ke kantor polisi lagi kan, sudah dapat info yang sangat berguna nih gitu istilahnya. Lagi-lagi guys, ini polisi nyebelin lagi. Mereka jawab, udah tenang aja, ngapain sih ribet banget ini. Memang polisi lagi sibuk banget sih emang saat itu ya. Jadi suruh keluarganya udah tenang aja kan. Rese ya nih polisi ya. Mendapat jawaban dari kepolisian seperti itu lagi, mereka kan kecewa banget ya. Mereka pun akhirnya pulang dan rencananya mau mengunjungi tempat yang terakhir dikunjungi si Ayazan lagi. Cuman saat itu udah terlalu malam juga gitu. Jadi mereka berencana mengunjungi besoknya pada tanggal 22 Maret. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Maret, keluarganya pun mengunjungi tempat yang diinfokan oleh perusahaan taksi. Ternyata tempat itu kayak kayak apartemen atau hotel gitu. Kalau di rumah-rumah di Eropa mungkin banyak kayak hotel-hotel atau apartemen gitu ya. Jadi tempat tinggal kecil-kecil kayak gitu loh. Ternyata tempatnya seperti itu. Dan yang bikin mereka deg-degan gitu, saat mereka sampai di lokasi, mereka melihat ternyata di situ sudah banyak polisi. Di situ bahkan ada ambulan. Terus tidak berapa lama kemudian mereka melihat polisi dari dalam gedung ini menyeret atau membawa seorang laki-laki. Yang laki-laki itu berlumuran darah di badannya. Pria yang berlumuran darah ini kemudian dibawa atau dimasukin ke ambulan. Setelah itu polisi memang tampak membawa ada seperti jenazah ya keluar dari gedung itu. Keluarga kan udah langsung waduh deg-degan nih, jangan-jangan si Ayazan. Makanya keluarganya langsung nanyain ke polisi. Cuman polisinya bilang bahwa mungkin itu bukan jenazahnya Ayazan gitu loh. Kalian besok datang lagi aja deh ke kantor polisi buat nanyain tentang kebenarannya ini jenazah anakmu apa bukan gitu. Tapi polisi nggak ngaku kalau itu jenazah Ayazan. Tapi lucunya di situ kan
banyak wartawan yang meliput ya. Dan di situ diadakan jumpa pers oleh Kepala Kepolisian Almaty. Dan Kepala Kepolisian Almaty ini ngomongin apa adanya gitu ke masyarakat tentang siapa perkiraan yang mati, ciri-cirinya seperti apa, diomongin gitu. Tapi kalau lucunya keluarganya sendiri nanya nggak dijawab gitu ya. Tapi dia konferensi pers. Dari situ keluarganya tahu bahwa ternyata yang barusan jenazah dibawa itu adalah jenazah Ayazan Edilova. Bahkan keluarganya sampai tahu dari keterangan orang-orang pers yang pada ngumpul di situ ya, tentang detil-detil bagaimana Ayazan ini dibunuh. Dia ternyata dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Saat itu keluarga dari Ayazan ini cuman dengar-dengar dari keterangan konversi pers, cuman dengar-dengar dari orang media. Mereka nggak terima, mereka nggak yakin kalau itu adalah jenazah Ayazan yang dibawa keluar oleh polisi dari gedung. Hingga keesokan harinya untuk memastikan mereka pun mendatangi kantor polisi. Mereka mendesak bertanya, emang itu jenazah siapa dan kronologinya itu seperti apa. Polisi ditanya itu, mereka menjelaskan secara detail. Bahkan memang telah terjadi pembunuhan sadis terhadap Ayazan Edilova di apartemen itu. Detail kejadiannya itu sungguh mengerikan. Ayazan ditemukan tanpa kuku. Jadi kukunya kayaknya ditarik-tarik ya guys ya, itu nggak ada kuku sama sekali loh di jarinya, ditarik-tarik. Kemudian di kepala dari Ayazan ini tidak ditemukan gigi guys, jadi giginya juga ditarik semua sampai ke ompong. Nggak gitu aja, banyak bagian-bagian tubuh dari Ayazan ini yang tersebar di mana-mana. Ayazan ini dimutilasi kecil-kecil, terus ada yang dibuang di kantong sampah, ada yang dibuang di berbagai tempat di sekitar gedung. Kemudian kan keluarganya shock banget gitu mendengar laporan dari polisi ini. Cuman mereka tetap gak terima. Mereka minta bukti. Kalau itu benar Ayazan, mana buktinya? Dia kan bawa dompet, punya surat keterangan atau barang-barang apapun deh milik Ayazan, coba tolong tunjukkan. Anehnya polisi ini gak bisa nunjukin. Jadi gak ada barang-barang dari Ayazan Edilova ini sedikit pun di kantor polisi. Untuk meyakinkannya, keluarganya ini keesokan harinya menelpon ke rumah sakit, ke tempat jenazah. Apa sih namanya? Kantor jenazah apa? Jenazah. Ya pokoknya ke ruang jenazah nanyain tentang jasad dari kejadian pembunuhan kemarin. Ternyata orang-orang dari ruang jenazah ini bilang dari gedung itu ada 2 jenazah, gak cuma 1. Dan repotnya itu dua-duanya gak bisa dikenalin karena itu tadi udah habis guys, dipotong-potong kecil-kecil dibuang. Dan yang paling sadis, ada kepala yang dibilang oleh polisi bahwa itu adalah kepala Ayazan ya, udah direbus sama pelaku di apartemennya. Jadi udah direbus sampai ke sampai ke leleh kali ya, karena sampai tidak dikenali gitu, sampai kehancur. Keluarganya ini terus punya ide, gimana kalau membuktikan bahwa itu Ayazan, maka harus dilakukan tes DNA. Saat ini memang keluarga lagi menunggu hasil dari tes DNA ya. Terus soal pelaku nih, siapa sih pelakunya ini dan mengapa dia melakukan itu? Rupanya kronologisnya itu memang benar seperti yang diceritakan teman-temannya Ayazan. Kalau Ayazan ini menemui orang yang katanya mau membantu untuk mempromosikan toko online-nya gitu. Dia berkenalan dengan cara online di medsos aja gitu. Jadi sebelumnya mereka nggak kenal gitu, cuma di medsos aja. Mungkin orang ini ngaku-ngaku punya koneksi di bidang fashion atau gimana ya, ngebohongin si Ayazan. Mungkin gitu, terus si Ayazan ketipu, terus dia mau aja diajak ke apartemennya. Soalnya hal ini bisa dilihat dari rekaman CCTV yang ada. Jadi itu ada barang bukti. Terakhir kali si Ayazan kelihatan di apartemen si pelaku. Saat itu
terlihat kalau Ayazan ini masuk ke dalam lift ya untuk menuju ruangan pelaku itu tidak ada kelakuan kasar dari pelaku gitu loh. Jadi kayak nurut aja, kayak biasa aja seperti orang yang rekanan gitu. Makanya masuk akal juga kalau memang si Ayazan ini ketipu. Kemudian belakangan diketahui bahwa si pelaku ini adalah seorang apoteker yang masih muda bernama Ruslan, umurnya 28 tahun. Jadi dia ini orang biasa aja. Cuman karena ya namanya orang, kita nggak tahu ya, di depan kelihatan baik, kerjanya bener apa, tapi aslinya iblis gitu kan, kita nggak tahu. Ya Ruslan ini model-model orang seperti itu. Saat itu dia memang lagi pengen ngebunuh atau gimana gitu. Korbannya si Ayazan. Pada saat kejadian si Ruslan ini ditangkap, itu cukup ekstrim juga guys. Jadi saat itu Ruslan digerebek sama polisi. Ruslan, wah buka pintunya. Ruslan nggak mau ngebukain. Sampai saking takutnya sendiri kali Ruslan ini ya, dia pun berusaha bunuh diri. Makanya saat dibawa dari gedung itu kan badannya berlumuran darah semua, yaitu akibat dia berusaha untuk bunuh diri. Cuman gak berhasil, dia dimasukin ke ambulan, dibawa ke rumah sakit, dirawat, terus sembuh. Keluarganya saat itu bingung ya, mau gimana lagi, maksudnya apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu loh. Mereka petugas hukum bukan gitu kan. Satu-satunya cara mereka akhirnya nekat ngasih tahu hal ini, curhat atau ngelapor ke Presiden Kazakhstan dan Menteri Kazakhstan. Mereka minta jangan sampai si Ruslan ini diadili dan divonis sebagai orang gila. Karena dari percobaan pembunuhan bunuh diri itu kan, takutnya Ruslan ini dianggap sakit jiwa terus divonis gila, terus akhirnya hanya direhabilitasi doang gitu, nggak dihukum berat. Itu hanya satu-satunya harapan dari keluarga untuk menghukum si pelaku. Memang sampai saat ini kasus ini kan masih terus diselidiki ya, apa motivasi dari si pelaku apa, terus kronologi sebenarnya itu seperti apa, terus korban kedua selain Ayazan ini siapa, itu memang sampai saat ini masih diselidiki. Karena ini kan baru banget, belum 2 bulan loh guys kasusnya. Ya paling enggak ini adalah info yang sejauh ini bisa gua dapetin ya dari beberapa artikel itu. Ya paling komplit ya udah gini nih gitu. Ntar kalau ada yang baru update dari kasus si Ayazan ini, ntar gue bikin videonya lagi deh kalau masih seru gitu. Kalau cuman laporan gitu doang ya kagak gue bikin videonya. Ya paling enggak detail dan kronologisnya udah dapet kita ya. Mudah-mudahan ini hikmahnya, bingung gue hikmahnya apa ya, soalnya Ayazan ini orang baik-baik ya. Ya pokoknya hati-hati bermain media sosial. Nah itu kalau kalian bener-bener kagak kenal sama itu orang, kadang kan ada yang fotonya ganteng-ganteng atau cantik-cantik, aslinya kan kita kagak tahu guys. Terus kalau dia ngetik kata-katanya indah, kata-katanya membuat kita terlena, itu bahaya. Semakin orang pinter ngomong, itu semakin pinter orang berbohong. Hati-hati guys. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you. Zayan ini ya mendapat polisi waktu itu ditanyain, mereka bilang bahwa benar itu jenazah dari Ayazan Edilova. Kan pembunuhnya namanya Ruslan. Gimana sih?